Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nara Syafira Widiarini, NIM 114-230-084. Kali ini saya akan menggunakan AutoCAD untuk membuat drainase. Hal pertama yang dilakukan adalah mengubah scale dari garisnya. Kita ketik units, lalu precisionnya kita ganti 2 angka di belakang 0, dan scale-nya kita ganti menjadi cm. Lalu kita nyalakan siku-siku ini, yaitu ortho. Kita klik line dan kita buat garis atas dari drainase tersebut. Untuk garis atasnya yaitu 7,2. Escape. Setelah terbentuk garis atas ini, lalu kita buat garis bantu ke bawah. Sebelum kita membuat garis bantu ke bawah, untuk menentukan titik tengah berwarna segitiga hijau ini, kita klik panah di sini dan kita checklist yang nearest. Untuk ke bawahnya sedalam 2,2 cm. Lalu untuk ke kanan kirinya sebesar 1,2 cm. Lalu kita akan menghubungkan garis bawah ke garis atas, kita matikan ortonya dan kita nyalakan polar tracking. Kita hubungkan. Begitu juga di sebelahnya. Lalu kita akan membuat garis bantu air, itu dengan line. Klik bagian atas lalu turun sejauh 0,5 cm. Lalu kita akan menghubungkan garis tengah ini ke kanan dan kiri. Kita checklist nearest. Kita hubungkan. Lalu kita buat lagi line ke bawah 0,5 cm. Lalu kita hubungkan lagi. Kita klik line dan kita lakukan di sebelahnya juga. Setelah itu kita akan membuat garis untuk airnya. Kita klik yang spline CV, lalu kita ikuti garis bantu ini untuk membuat airnya. Enter. Setelah itu kita hapus saja garis bantunya menggunakan trim. Kita hapus semua garis bantunya. Setelah itu kita akan membuat offset. Langkah pertama itu klik polyline, klik semua garis terluar, lalu kita pilih offset. Kita klik di garis itu, kita input 0,2. Setelah terbuat offset, kita akan menggabungkan garis offset dengan garis dalam menggunakan line. Lalu kelebihannya kita trim saja. Kita gabungkan juga garis yang di sebelahnya. Kelebihannya kita trim. Setelah itu kita beri warna pada air. Kita pilih gradient, pick. Sudah
ada warnanya, dan kalau misalnya mau mengganti bisa ganti di bagian sini. Setelah itu kita akan membuat hatch untuk bagian luarnya ini. Oke. Lalu untuk patternnya kita pilih yang 32. Ini kita ganti menjadi 0,05. Dan angle-nya kita ganti menjadi 45. Setelah itu kita akan membuat dimension. Kita ke home, annotation, lalu ke dimension. Kita pilih endpoint dari yang bagian dalam ini. Lalu kita klik teksnya. Kalau belum muncul, kita klik ke properties. Colornya kita ganti menjadi merah. Ganti menjadi architectural thick. Row size-nya kita ganti menjadi 0,5 saja. X-line-nya kita ganti menjadi 0. Offset-nya kita menjadi 0,2. Lalu text height-nya kita ganti menjadi 0,3. Offset-nya 0. Dan kita ubah menjadi centered semua. Setelah itu kita lakukan hal yang sama ke bagian dasarnya. Kita klik bagian dasarnya ini. Colornya kita ganti menjadi architectural thick. Row size-nya 0,5. X-line-nya 0. X-line offset-nya 0,2. Keduanya center. Text height-nya kita ganti menjadi 0,3. Text offset-nya kita ganti menjadi 0. Setelah itu kita membuat dimension juga untuk kedalamannya. Kita klik juga dan kita ganti seperti tadi. Red, architectural, 0,5, 0, 0,2, 0,3, 0, dan kita ganti menjadi centered semua. Lalu kita berikan tulisan pertama circle, teks. Sebelum teks kita buat dulu line-nya. Kita beri teks. Kita klik properties. Kita ganti menjadi 0,5 atau sesuaikan saja dari lingkaran yang sudah kita buat. Kita buat teks lagi agar ini yang sama, kita copy saja. Kita ganti menjadi
01. Lalu kita copy lagi. Kita ganti menjadi section tampak depan. Kita panjangkan. Kita copy. Yang bawah kita ganti menjadi skala 1:50. Ini sudah jadi hasil pengerjaan kita. Lalu kita ke layout. Di layout ini sudah ada hasil pengerjaan kita. Setelah itu kita akan melihat previewnya. Kita klik bagian print ini. Kita ganti menjadi DWG2 PDF, window, dan kita select yang akan kita preview, center the plot, dan kita lihat previewnya. Ini adalah hasil pengerjaan kita, dan untuk men-save-nya kita klik ini. Lalu kita save ke file kita. Lalu untuk SketchUp, hal pertama yang kita lakukan adalah view. Kita klik toolbars dan kita checklist large toolset dan views. Setelah itu kita ke window, model info, formatnya kita pilih decimal, length meters, meters. Kita unchecklist enable line snapping dan display precision-nya sebagai berikut. Setelah itu kita buat garis untuk membuat drainasenya. Lebarnya yaitu 7,2, kedalamannya 2,2, untuk menyampingnya 1,2, dan 1,2. Setelah itu kita gabungkan. Kita akan menghapus garis bantu tengahnya, dan kita akan membuat offset. Kita klik ke bagian luar, offsetnya setebal 0,2. Setelah itu kita akan membuat garis untuk menutup offset dan garis terluarnya, karena kita akan membuat saluran terbuka. Setelah itu kita hapus saja garis yang ini yang tidak diperlukan. Lalu kita akan membuat garis untuk air ke bawah 0,75, dan kita gabungkan ke kiri dan kanan. Setelah itu kita hapus. Setelah itu kita akan membuat dimensi dengan push and pull. Kita push, kita pull, dan kita klik 10. Lalu kita panjangkan juga airnya menjadi 10. Pastikan tidak ada yang bolong. Setelah itu kita warnai. Untuk air kita pilih water. Kita warnai di semua sisi. Untuk bagian betonnya kita pilih asfalt. Warnai di semua sisi juga. Setelah itu kita akan membuat dimension.
klik dari endpoint ke endpoint, tarik atas, dan kita ganti warnanya menjadi warna merah. Kita beri juga dimension untuk kedalamannya. Kita ganti juga warnanya menjadi warna merah. Lalu kita beri dimension untuk dasarnya, ganti menjadi warna merah. Setelah itu kita akan membuat nama dari saluran ini. Kita berikan nama saluran terbuka. Dan kita ganti juga warnanya menjadi warna merah. Setelah itu kita bisa save di file, save as, dan save di folder. Selesai, terima kasih.